Baik, Ibu sekalian kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Al-Islah yang semoga dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Tidak henti-hentinya Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kesehatan, waktu, umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya, di mana tentunya kita sebagai seorang muslim sudah paham bagaimana cara kita di dalam memanfaatkan setiap nikmat-nikmat Allah. Bukan untuk hal-hal yang sia-sia ataupun bahkan bernilai dosa, namun kita pergunakan kenikmatan-kenikmatan ini dalam rangka beribadah kepada Allah, menambah pundi-pundi amalan kita, sehingga ini menjadi sebab keberuntungan dan keselamatan kita kelak di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema. Ini masuk dalam tema akidah, ya, masuk dalam tema akidah, di mana yang akan kita bahas adalah tawassul yang boleh dan yang terlarang. Baik, ibu-ibu sekalian, nanti kalau ada yang belum tahu apa itu tawassul dan lain sebagainya, nanti akan kita jelaskan. Namun, apa pentingnya kita untuk mempelajari, ya, mengkaji tema ini? Karena yang pertama, ya, ini masuk dalam pembahasan akidah, artinya kita harus memastikan keimanan kita kepada Allah, akidah kita lurus, tidak ada yang tercampur dengan noda-noda kesyirikan. Dan begitu pula, ibu-ibu sekalian, tawassul ini merupakan salah satu cara kita untuk berdoa, memohon apa yang kita inginkan, terutama ketika dalam kondisi ya kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawassul, ya, berdoa dengan tawassul ini menjadi salah satu doa, menjadi salah satu cara yang diamalkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, tawassul ini bagian dari doa itu sendiri. Sedangkan doa, ya, sedangkan doa termasuk ibadah atau tidak, ibu-ibu sekalian? Ya. Doa termasuk ibadah atau tidak, Ibu? Termasuk Ustadz. Termasuk ibadah. Dalilnya apa, Ibu? Berdoalah kamu yang Al-Baqarah ayat 186 kalau nggak salah ya Ustadz ya, 186 atau 182 lupa. Baik. Berarti kan? Baik. Ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwasannya doa itu termasuk ibadah, ya. Salah satunya adalah dalam surat Ghafir ayat 60, ibu-ibu sekalian, ya. Surat Ghafir ayat 60. Saya bacakan, ya, silahkan dibuka Al-Qur'annya. Saya bacakan. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Ta'ala berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untukmu. Ya. Ini perintah kita untuk berdoa kepada Allah. Ya. Kemudian apa yang terjadi jika seseorang itu tidak berdoa kepada Allah? Maka Allah menyebutkan innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku. Nah, jadi makna ibadah di sini adalah doa karena sebelumnya adalah perintah tentang berdoa kepada Allah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasannya doa itu termasuk ibadah. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka pada dasarnya dia ya tidak mau beribadah kepada Allah. Ya. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka dia termasuk orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Yaitu adalah mereka orang-orang yang sombong. Balasannya adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan sehina-hinanya. Dan begitu pula dikuatkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah inti daripada ibadah. Dari sini, ibu-ibu sekalian, kita faham bahwasannya tawassul ya yang merupakan salah satu bagian daripada ataupun cara dalam berdoa, maka ini masuk bagian daripada amalan kita berdoa kepada Allah. Dan doa termasuk bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita harus betul-betul saat kita beribadah ya, saat kita berdoa maka kita sedang beribadah. Saat kita beribadah kita harus betul-betul ya, memastikan ibadah kita tidak tercampuri dengan tadi noda-noda kesyirikan ya. Jangan sampai niat kita beribadah tapi yang terjadi adalah Allah tidak menerima ibadah kita karena kesalahan kita di dalam cara kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya, salah satu kesyirikan, jenis-jenis kesyirikan itu adalah syirkud doa, syirik dalam masalah berdoa ya. Jadi ada orang yang niatnya dia berdoa, niatnya dia beribadah, tapi karena caranya salah ya, tercampur noda-noda kesyirikan, maka masuknya adalah ya dia masuk ke dalam dosa syirkud doa, syirik dalam masalah doa. Emang ada Ustaz? Ada. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 106. Ya. Jadi Allah menyebutkan ada orang yang berdoa kepada Allah ya, tapi bukannya beribadah namun justru ya berbuat syirik kepada Allah. Ini jangan sampai ya, jangan sampai. Mungkin dia tidak sadar ataupun belum tahu dan lain sebagainya. Maka dari sini pentingnya kita untuk mempelajari masalah ini agar kita tidak terjerumus ke dalam satu dosa, karena syirik ini jenisnya bermacam-macam ibu-ibu sekalian ya. Syirik itu jenisnya bermacam-macam. Salah satunya adalah syirkud doa itu tadi. Syirik dalam masalah doa ya, syirik dalam masalah doa. Baik. Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, maka dalam surat Yunus ayat 106 Allah menyebutkan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzal laminadh dhalimin.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, janganlah kamu ya menyembah, ya, maknanya di sini adalah berdoa itu tadi, ya. Janganlah engkau berdoa, ya, meminta sesuatu, ya, kepada seseorang yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak juga bisa memberikan madarat kepadamu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ayat ini adalah janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, ya, yang mereka tidak bisa memberikan manfaat ataupun memberikan madarat kepada kita. Ini menunjukkan bahwasannya ada orang yang berdoa kepada selain Allah, ya, kepada selain Allah, ya, yang mungkin mereka menyangkanya mereka sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, maka jangan sampai kita terjerumus ke dalam syirik doa itu tadi. Baik. Ya, sekali lagi bentuk syirik itu bermacam-macam Ibu ya. Ada syirkul mahabbah. Syirkul mahabbah itu apa? Mencintai selain Allah melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Syirkut ta'ah misalnya. Syirik dalam masalah ketaatan, mentaati selain Allah yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingin menaati orang tua kita, tapi justru di saat yang sama sedang bermaksiat kepada Allah, maka ini termasuk bentuk kesyirikan, ya, syirkut ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan, ya. Maka hati-hati. Jadi misalnya makanya Rasulullah menyebutkan tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya, kepada manusia, ya, dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh taat kepada orang tua kita, taat kepada pimpinan kita, ya, selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan kepada Allah. Kalau mereka memerintahkan kemaksiatan kepada Allah, maka yang harus kita utamakan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita justru mendahulukan, ya, ketaatan kepada selain Allah, mengenyampingkan ketaatan kepada Allah, maka kita sudah masuk ke dalam, ya, jenis syirkut ta'ah itu tadi, syirik dalam masalah ketaatan. Ini sebagai perluasan bahwasannya bentuk-bentuk kesyirikan itu ada yang menyembah berhala, ya, syirkul asnam, ya, kemudian yang lainnya ada yang apa namanya syirik karena meminta tadi apa namanya bantuan, ya, ataupun sihir dan lain sebagainya, maka salah satunya adalah syirkut doa. Maka kita harus waspada dalam masalah ini. Kemudian ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini alasan yang kedua, ya, mengapa kita penting untuk mempelajari tema ini, tawasul yang diperbolehkan dan yang terlarang. Yang pertama tadi karena ini bagian daripada masalah akidah yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah tawasul bagian daripada doa. Doa bagian daripada ibadah. Ibadah jangan sampai tercampur dengan noda-noda kesyirikan. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu sekalian, bahwa masalah ini banyak, ya, di masyarakat kita tentunya itu banyak yang belum paham, ya, yang belum paham ataupun yang masih salah dalam memahami dan mempraktekkan amalan ini, ya. Jadi masih banyak di antara kaum muslimin khususnya di Indonesia yang masih salah di dalam memahami, ya, konsepnya ataupun ilmu dalam masalah ini, dan salah dalam mempraktekkan amalannya. Jadi kalau ilmunya salah, maka prakteknya akan salah. Seperti itu. Masih banyak. Maka kita akan menjelaskan beberapa kaidah-kaidah, ya, ataupun pengertian-pengertian dalam masalah ini. Ada yang menyangka bahwasannya tawasul itu tidak boleh, ya, seluruhnya. Ini juga salah. Ada juga yang mengatakan bahwa tawasul itu boleh seluruhnya. Ini juga kurang tepat juga, ya. Maka kalau salah dalam masalah memahami, ya, memahami konsepnya, ilmunya, maka akan salah dalam masalah amalannya, prakteknya.
Ya. Baik, maka kita akan mencoba untuk menjelaskan pengertian ya, beberapa hal dalam masalah tawassul ini dari segi pengertiannya, ya, kemudian dan yang pembagiannya, mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang, kemudian apa saja catatan-catatan tawassul yang diperbolehkan. Maka insya Allah akan kita jelaskan dalam kesempatan kali ini. Baik, ibu-ibu sekalian, tawassul ini maknanya adalah setidaknya kita mengambil dua pengertian yang disebutkan oleh para ulama. Pengertian yang pertama dari tawassul itu adalah mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya. Jadi makna pertama dari tawassul itu adalah mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Maka pengertian ini selaras dan sekaligus sebagai tafsir ataupun makna dari ayat yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya. Wabtahu ilaihil wasilah. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 35, wabtahu ilaihil wasilah. Maka carilah ya wasilah ya untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan tadi wasilah ya, ataupun kita ingin bertawassul, ya, maka caranya adalah dengan mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya. Baik, ini yang pertama, pengertian yang pertama. Adapun pengertian yang kedua dari tawassul itu sendiri adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan meminta doa dari orang lain. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini makna tawassul yang kedua, kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Meminta doa dari orang lain. Ya. Baik. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, maka pengertian yang kedua ini lebih spesifik pada cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Wabtahu ilaihil wasilah itu tadi, bagaimana sih kita ya, kalau istilah orang sekarang itu PDKT, ya, melakukan pendekatan. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, pasti Allah akan sayang, Allah perhatikan, Allah bantu, Allah tolong. Ya. Kita ingin kalau kita sudah dekat dengan Allah, apa yang kita minta itu pasti Allah akan kabulkan. Sebagaimana hadis qudsi ya, di mana Allah Taala menyebutkan fa iza ahbabtuhu, ya. Apabila aku sudah mencintai seseorang, ya, seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubtishu bih wa rijlahu allati yamshi biha, ya, dan seterusnya. Artinya adalah Allah akan perhatikan orang tersebut, hamba tersebut. Nah, cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ataupun meminta apa yang menjadi hajat kita, keperluan kita, itu dengan meminta doa kepada orang lain, ya, agar orang tersebut mendoakan kita, ya, mendoakan kita untuk Allah, berdoa kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan kita. Baik, jadi dua ini pengertian dari tawassul, ibu-ibu, ya. Yang pertama adalah mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Kemudian yang kedua, ya, pengertian yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan meminta doa dari orang lain. Baik, ini adalah pengertian dari tawassul itu sendiri, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya kita akan menjelaskan
pembagian dari tawassul. Ya. Tawassul secara umum ada yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang. Ya, pada dasarnya tawassul itu diperbolehkan. Ya. Namun kita harus ketahui juga ada tawassul ya yang upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah namun caranya salah. Itu yang dilarang. Ya. Baik. Maka kita akan jelaskan terlebih dahulu jenis tawassul yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, tawassul yang diperbolehkan yang pertama adalah bertawassul ya dengan zat Allah yang maha suci, dengan nama-namanya yang baik, sifat-sifatnya yang mulia, atau dengan perbuatannya. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bertawassul ketika kita misalnya ingin berdoa kepada Allah, maka kita bertawassul dengan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama, sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, serta dengan zat Allah yang suci, perbuatannya. Ya, maka ini yang diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Ya. Baik. Yang artinya milik Allah lah ya seluruh nama-nama ya, nama-nama Allah yang baik itu tadi. Berapa nama-nama Allah Ibu? Ada jumlahnya? Ada yang tahu? Nama-nama Allah jumlahnya ada berapa Ibu? Asmaul Husna jumlahnya ada berapa? 99. 99. Lebih atau bisa lebih enggak Ibu? Bisa. Bisa. Baik. Jadi kata Allah walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah seluruh nama-nama yang baik. Maka maknanya adalah jumlah ataupun bilangan nama-nama Allah asmaul husna itu pada dasarnya tidak ada yang mengetahuinya ya. Jadi beriman manusia yang mengetahui secara pasti berapa jumlah nama-nama Allah ataupun jumlah asmaul husna. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi jangan kita menganggap asmaul husna itu jumlahnya hanya 99 saja. Tidak. Itu hanya penyebutan sebagian, bukan sebagai pembatasan. Ya. Siapa yang mengetahui secara pasti jumlah nama-nama Allah? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja beliau tidak mengetahui. Ya. Ada nama-nama Allah yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, dikabarkan pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Namun itu belum mencakup semuanya. Ya. Baik, jadi Allah menyebutkan walillahil asmaul husna, milik Allah lah seluruh ya asmaul husna yang jumlahnya yang kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Fad'uuhu biha, maka perintah Allah adalah berdoalah dengannya. Maknanya kalau misalnya kita ingin berdoa, maka adabnya bagaimana Ibu? Ya, adab sebelum kita berdoa itu ya, maka yang pertama adalah kita beristighfar, ya, memohon ampunan kepada Allah, ya, astagfirullah ataupun lafaz-lafaz istighfar yang pernah diajarkan kepada kita. Setelah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah, ya, maka yang kedua adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Sami'ud Du'a, dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah itu kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salawat kepada Nabi.
ini adalah adab-adab sebelum kita berdoa. Ya. Salah satunya adalah menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini pada dasarnya adalah kita sedang bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia itu, harapannya Allah mendengar doa kita. Allah lebih memperhatikan apa yang menjadi keinginan kita, kebutuhan kita. Ya. Baik, Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Ya. Intinya adalah tawassul yang diperbolehkan yang pertama, bertawassul dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan zat-Mu yang mulia, aku memohon ini misalnya. Ataupun ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Rahman, ya Rahim. Ya, Engkaulah zat yang maha adil, ya, dan lain sebagainya. Maka kita memohon apa yang menjadi permohonan kita. Ini masuk ke dalam jenis tawassul yang diperbolehkan yang pertama. Kemudian, Ibu-ibu sekalian, adapun yang kedua, tawassul yang diperbolehkan yaitu adalah bertawassul dengan amalan-amalan saleh. Ya. Bertawassul dengan amalan-amalan saleh. Boleh nggak kita bertawassul dengan amalan-amalan saleh? Maka jawabannya boleh. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah sebagaimana yang Rasulullah jelaskan di dalam sebuah hadis, ya, tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Ya, mungkin kita semua sudah mengetahuinya, ibu-ibu, ya, kisah tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua ini, ya, maka salah satu dari ketiganya, ya, orang yang pertama, saat ketiga orang ini sedang berpetualang lah intinya. Mereka ingin berteduh di dalam gua. Namun ya ada gempa bumi atau bagaimana, longsorlah ya bebatuan yang ada di atas gua itu sehingga menutupi pintu gua dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Ini adalah satu kondisi yang sangat berat, ya, antara hidup dan mati. Kalau mereka tidak bisa keluar, paling menurut penelitian itu, Ibu, orang itu bisa bertahan tidak minum dan tidak makan, ya, itu antara 3 hari, ya, sampai 1 pekan, ya, sampai 1 pekan. Itu tidak makan dan tidak minum. Ya. Kalau mereka tidak bisa keluar dari gua itu, ya, selama jangka waktu ini, maka mereka akan meninggal. Baik, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon kepada Allah, namun agar doa mereka dikabulkan oleh Allah, maka mereka bertawassul, ya, menjadikan bertawassul dengan apa? Ya, bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang pernah mereka lakukan. Ya, semoga dengan menyebut amalan yang pernah dilakukan, ya, Allah memberikan bantuan, pertolongan dan mengabulkan doanya. Ya. Orang yang pertama, ya, ini memang ketiganya mencari amalan yang paling yang dia rasa paling ikhlas dia lakukan. Ya, saat melakukannya betul-betul ikhlas. Maka masing-masing mereka berdoa kepada Allah. Yang satu, yang pertama adalah berdoa kepada Allah dengan, ya Allah, keluarkanlah aku dari gua ini, ya, aku bertawassul denganmu dengan amalanku berupa birrul walidain, ya, birrul walidain. Dahulu aku memiliki keluarga, anak istri dan orang tuaku, bapak dan ibuku tinggal satu rumah. Aku berniat kuat bahwa aku ingin berbakti kepada kedua orang tuaku dan mendahulukan mereka atas istri dan anak-anak. Sehingga setiap malam, ya, ataupun setiap hari orang ini pekerjaannya adalah memerah susu, ya, maka
hasil perahannya itu dibawa sebagian untuk diberikan kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu. Sebelum orang tuanya minum, maka anak dan istrinya tidak diperkenankan untuk meminumnya. Ini bagian daripada bakti kepada orang tua. Suatu ketika orang ini pulang, namun orang tuanya sudah tertidur, ya, dan dia tidak berani untuk membangunkan kedua orang tuanya karena khawatir mengganggu. Maka anaknya dan istrinya tidak diberikan makan minum hingga kedua orang tuanya bangun. Ini menunjukkan bahwasannya ada pelajaran yang penting di sini, terutama dalam masalah birrul walidain, ibu-ibu sekalian. Ya, orang ini saja itu tidak berani untuk membangunkan kedua orang tuanya karena khawatir membuat kedua orang tuanya kaget. Apalagi kalau ada orang yang berani untuk menyakiti orang tuanya, membentak orang tuanya, maka sungguh ya ini merupakan perbuatan dosa besar, ya, uququl walidain. Kemudian yang kedua yaitu adalah maka setelah orang pertama itu berdoa, ya, maka terbukalah sedikit pintu gua. Namun mereka belum bisa keluar. Yang kedua, berdoa kepada Allah lagi, ya Allah, aku bertawasul denganmu dengan amalan soleh yang pernah aku lakukan di mana dahulu aku menyelamatkan diriku dari perbuatan zina. Ya, itu yang kedua. Kemudian begitu pula yang ketiga adalah menunaikan hak orang lain, ya, menunaikan hak orang lain. Maka dengan ketiga amalan itu mereka dapat keluar dari gua tersebut dalam keadaan selamat. Nah, ini mereka berdoa kepada Allah, ya, bertawassul kepada Allah dengan amalan soleh. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sekalian ingin berdoa kepada Allah dan doa kita lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa berdoa dengan amalan soleh kita, bertawasul dengan amalan soleh kita. Ya Allah, dahulu ya aku ini hanya antara kita dan Allah saja yang tahu, ya Allah, aku dahulu pernah membantu si fulan saat dia membutuhkan dan sebagainya, maka dengan amalanku ini ya aku tidak meminta imbalan sedikit pun darinya dan sebagainya, maka dengan amalanku ini aku memohon kepadamu ini dan sebagainya. Boleh, Ibu sekalian, ya. Baik. Kemudian ya, yang ketiga kita bertawassul yang diperbolehkan adalah bertawassul dengan doa orang lain, ya. Bertawassul dengan doa orang lain. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 97. Ya. Coba dibuka Ibu, surat Yusuf ayat 97. Ya, baik. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, ini adalah permohonan dari saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, dari saudara-saudara Nabi Yusuf yang mereka mungkin merasa tidak layak untuk meminta ampunan kepada Allah secara langsung. Maka mereka memohon kepada bapak mereka, ya, Nabi Yakub alaihissalam, ya, mereka memohon kepada bapak mereka, wahai ayahku, mohonkanlah ampunan untuk kami, ya, terhadap dosa-dosa yang telah kami lakukan. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Jadi ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, mereka
meminta, ya, anak-anak dari Nabi Yakub, saudara Nabi Yusuf, meminta agar didoakan oleh orang tuanya, di mana Nabi Yakub adalah seorang nabi, orang saleh. Maka mereka meminta doa kepada orang saleh ataupun Nabi Yakub alaihissalam. Maka ini diperbolehkan. Dan begitu pula, ya, dan begitu pula suatu ketika sahabat Nabi Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an pernah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar didoakan termasuk dari golongan 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan informasi kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, nanti ada di antara umatku yang mereka masuk surga itu tanpa hisab. Jadi proses manusia itu dalam perjalanan menuju surga atau nerakanya itu dalam masalah proses hisabnya itu ada 3 ibu-ibu sekalian. Ya. Proses manusia yang saat mendapatkan ataupun mempertanggungjawabkan amalan-amalannya itu ada 3. Yang pertama adalah manusia yang masuk ke dalam surga tanpa hisab sama sekali. Ya. Berapa jumlah mereka? Yaitu adalah 70.000, ya, 70.000. Baik. Ini yang pertama, tanpa hisab. Yang kedua, yaitu adalah mereka yang dihisab namun dengan hisab yasira, hisab yang ringan. Hisab yang ringan ini, ya, termasuk adalah di dalamnya orang-orang beriman yang taat kepada Allah. Ya. Hisab yang ringan itu adalah Allah menutupi keburukan-keburukannya dan Allah menampakkan amalan-amalan kebaikannya. Itu hisaban yasira. Sedangkan yang ketiga, ya, lawan daripada hisaban yasira, ya, yaitu adalah hisaban asira, ya, hisab yang sulit. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, man husiba udziba, barang siapa yang dihisab, maknanya adalah hisab yang berat, maka udziba, dia akan diazab. Artinya dia akan mendapatkan kesulitan. Siapa mereka ini? Mereka itu adalah termasuk orang-orang yang fasik, ya, termasuk juga orang-orang kafir. Ya. Mereka akan ditampakkan amalan-amalan keburukan mereka, ya, dan lain sebagainya. Baik, jadi sahabat Ukasyah bin Mihsan ini saat Rasulullah menyampaikan akan kabar itu, beliau memohon kepada Allah, angkat tangan, wahai Rasulullah, doakan aku termasuk dari golongan tersebut. Maka Rasulullah mendoakan beliau. Ada lagi sahabatnya setelah itu, saya juga wahai Rasulullah. Maka apa jawab Rasulullah? Sabaqaka Ukasyah. Ya, Ukasyah telah mendahului. Artinya sudah nggak kebagian lagi. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya sahabat Ukasyah bertawassul dengan Rasulullah, dengan doa Rasulullah untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan beliau. Jadi bertawassul dengan doa orang lain, yaitu adalah para nabi ataupun orang-orang saleh. Jadi kalau misalnya kita datang ke seorang ulama misalnya yang kita nilai dia adalah saleh, ya, dan lain sebagainya, kita boleh, ya, dan ini termasuk anjuran, ya, kita membawa anak kita kepada seorang ustadz, kepada seorang ulama, ya, untuk didoakan, ya, untuk didoakan, Ustadz tolong doakan anak saya agar apa yang menjadi keinginannya terkabulkan, diberikan kesehatan, ya, kemudian kesehatan, kemudian rezeki yang lapang, kesuksesan dan seterusnya, ya. Maka ini diperbolehkan. Ataupun kita dalam kondisi ada masalah, kita meminta doa kepada orang-orang saleh pun bisa, ya. Ini bagian daripada tawassul yang diperbolehkan. Baik, namun dalam ini adalah ketiga jenis tawassul, ya, yang diperbolehkan, bertawassul dengan Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia, bertawassul dengan amalan saleh, dan yang ketiga bertawassul dengan
doa para nabi ataupun orang saleh. Ya. Namun catatannya, ibu-ibu sekalian, yang pertama, bertawassul dengan doa itu ya bukan dengan zat, ya bukan dengan zat. Jadi kalau kita misalnya tadi sahabat Ukasyah atau ada juga sahabat yang matanya buta memohon kepada Allah agar beliau didoakan oleh Rasulullah, ya maka itu termasuk bagian daripada tawassul. Namun catatannya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan adapun yang dimaksud dengan tawassul dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam perkataan para sahabat adalah tawassul dengan doa dan syafaat Nabi, ya. Adapun tawassul dengan doa dan syafaat sebagaimana yang dilakukan oleh Umar, ya, oleh Umar, ya, ini suatu ketika juga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah terjadi paceklik, ya artinya seluruhnya kering, ya tidak pernah turun hujan, ya maka dalam kesempatan itu Rasulullah sudah sudah meninggal, sudah tiada, maka sahabat Umar bin Khattab, ya sahabat Umar bin Khattab, beliau bertawassul dengan siapa? Dengan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah Al-Abbas ibnul Muttalib. Ya. Maka dibawa paman Rasulullah Al-Abbas, ya, inna kunna natawassalu ilaika, ya, wahai ya Allah, inna kunna natawassulu binabiyyika, ya Allah dahulu kami bertawassul dengan nabimu, namun pada hari ini kami bertawassul dengan paman beliau Al-Abbas, maka berilah turunkan hujan kepada kami. Ya. Baik, jadi ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, maknanya adalah ketika kita memohon, meminta agar orang-orang soleh mendoakan kita, itu maknanya adalah yang kita mintakan itu bukan bertawassul dengan zat orang tersebut, tidak, tapi bertawassul dengan doanya. Nah, itu bisa dibedakan Ibu ya. Saya bertawassul dengan zat Rasulullah, misalnya saat beliau hidup, ya saat beliau masih hidup, atau misalnya orang soleh lah katakan, aku bertawassul dengan zat siapa misalnya, ya maka ya Allah kabulkanlah doaku ini dan sebagainya. Maka yang dilarang itu adalah bertawassul dengan zat, nanti akan kita jelaskan, ya. Namun yang menjadi catatan kalau kita bertawassul itu adalah bertawassul dengan doa, bukan dengan zat. Jadi kalau misalnya konsekuensinya apa Ibu-ibu sekalian? Kalau bertawassul dengan zat, ya, dengan zat, kalau dengan zat Allah tidak masalah, ya. Namun kalau dengan zat makhluk, maka ini yang menjadi tandingan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita bertawassul dengan zat Allah, dengan zatmu ya Allah, aku bertawassul dan sebagainya boleh. Tapi kalau dengan zat Rasulullah, dengan zat siapa lagi, Abdul Qadir Al-Jilani, dengan zat orang-orang saleh misalnya ulama-ulama yang kita kenal, aku memohon ini dan lain sebagainya, maka itu yang dilarang. Jadi catatan dalam masalah tawassul dengan orang-orang saleh itu adalah dengan doa-doa mereka, ya. Pak Ustadz tolong doakan saya, ya, agar anak saya seperti ini. Kemudian ustadz tersebut mendoakan. Nah, itu kita bertawassul dengan amalan berupa doa itu, bukan dengan zatnya, ya. Bukan dengan zatnya. Baik. Ini catatan yang pertama, Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan bertawassulnya para sahabat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini menurut para ulama ini adalah dilakukan semasa Rasulullah masih hidup. Sedangkan saat Rasulullah telah wafat, maka para sahabat terutama Umar bin Khattab, beliau tidak melanjutkan, ya Allah aku bertawassul dengan
nabimu, Nabi Muhammad dan sebagainya, maka turunkan hujan. Namun beliau bertawasul dengan orang terdekat beliau. Ya, semoga dengan orang terdekat Rasulullah maka Allah mengabulkan doanya, seperti itu. Jadi catatannya adalah kalau bertawasul dengan para nabi itu adalah saat mereka masih hidup. Adapun jika telah meninggal, ya, jika telah meninggal, maka kita sebagaimana berpegang kepada riwayat sahabat Umar bin Khattab, maka beliau tidak lagi bertawasul dengan Rasulullah secara langsung, namun bertawasul dengan paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini catatan dari tawasul yang diperbolehkan dalam syariat. Kemudian ada apakah ada tawasul yang terlarang? Ya, maka ada, ibu-ibu sekalian. Yang pertama, ya, tawasul yang terlarang itu adalah tawasul yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya, perhatikan ibu-ibu sekalian, orang-orang musyrik itu juga mereka tawasul, ibu. Ya, jadi jangan dikira bahwa mereka itu ingin mendekatkan diri, makanya kita sebutkan tadi orang niatnya baik, ya, ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi caranya salah, ilmunya salah, maka prakteknya salah. Maka tawassul orang-orang musyrik itu telah Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, ya, surat Az-Zumar ayat 3. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan, silahkan dibuka ibu-ibu sekalian, surat Az-Zumar ayat 3. Allah menyebutkan, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari kesyirikan itu. Ya. Jadi ala lillahi dinul khalis. Hanya milik Allah lah agama yang murni dari kesyirikan. Ya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi sulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, ya, argumen mereka itu apa, ibu? Alasan mereka itu apa? Ya, saat mereka ditanya, mengapa kalian menyembah berhala-berhala ini? Mengapa tidak langsung menyembah kepada Allah saja? Apa alasan mereka? Jawaban mereka, ibu, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi sulfa. Kami itu tidak menyembah mereka, menyembah berhala-berhala ini, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi pemahaman orang-orang musyrik itu adalah kalau mereka beribadah kepada patung-patung ini, mereka meyakini patung-patung ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal cara ini telah dicela oleh Allah. Tidak benar seperti ini. Kalau kalian ingin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, caranya bukan seperti itu. Ya, caranya bisa dengan beramal soleh tadi dan lain sebagainya. Ya, baik. Jadi tawassul yang dilarang yaitu adalah bertawassul, ya, dengan tadi berhala-berhala yang niatannya mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun cara dan ilmunya salah. Baik, maka jangan sampai kita sebagai seorang muslim meniru cara ibadahnya orang-orang musyrik, terjerumus ke dalam kesyirikan, ya, bertawassul, ya, namun cara dan ilmunya salah. Baik. Kemudian, ibu-ibu sekalian, adapun tawassul yang kedua yang terlarang, yang kedua yaitu tawassul dengan kedudukan, ya, jah ataupun hak para nabi ataupun orang-orang soleh. Ya. Bagaimana yang kita sebutkan tadi, kalau kita bertawasul dengan orang-orang soleh itu, kita bertawasul dengan doanya, bukan dengan zatnya, bukan dengan kedudukannya. Ya Allah, sebagaimana kedudukan Nabi di sisimu, ya, bukan. Ataupun sebagaimana hak
orang soleh ini, ulama ini di sisimu dan lain sebagainya, maka bukan itu. Namun tawassul dengan orang-orang soleh itu adalah dengan doa-doa mereka, bukan dengan kedudukan, bukan dengan zat, bukan dengan hak-hak dan lain sebagainya. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian, apa sebabnya hal ini dilarang? Ya, apa sebabnya hal ini dilarang? Karena yang pertama, orang yang berdoa, ya berdoa dengan hak, ya, bertawasul dengan hak orang-orang soleh itu, maka berarti dia telah bersumpah, ya, telah bersumpah kepada selain Allah, ya, sedangkan bersumpah kepada selain Allah adalah termasuk yang haram, ya, perbuatan kesyirikan. Ya. Kemudian alasan yang kedua, ya, mengapa seseorang itu tidak boleh bertawasul dengan kedudukan seseorang, hak seseorang, karena ketika seseorang itu meyakini bahwasannya si fulan punya hak atas Allah, maka bahwasannya ya, seorang itu tidak memiliki hak selain apa yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya. Seperti itu. Jadi dengan hak nabimu, dengan hak ulama ini, aku bertawasul denganmu, tidak ada. Ya, tidak ada orang memiliki hak atas Allah kecuali apa yang Allah telah anugerahkan kepada dirinya. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, inilah dua jenis tawassul yang dilarang, yang kita harus perhatikan, ya. Jangan sampai ketika kita berdoa, bertawassul, namun cara kita salah. Niatnya baik, namun caranya salah. Maka tidak akan bisa mendatangkan manfaat berupa pahala dan lain sebagainya. Namun bisa jadi justru menjadi sebuah dosa. Ini maka pentingnya kita untuk mempelajari akan hal ini. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, inilah ya, beberapa penjelasan terkait dengan hukum hukum ataupun pembahasan tawassul yang diperbolehkan dan yang dilarang. Wallahu a'lam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sisa waktu mungkin bisa kita pergunakan untuk tanya jawab dalam masalah ini ataupun masalah-masalah yang lain. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya. Ini sudah ada yang masuk tadi Ustadz pertanyaan. Ya, bisa tolong dibacakan Ibu. Ya. Apakah kalau kita berdoa dalam sujud, kita juga harus menerapkan adab berdoa? Seperti pujian, salawat. Baik. Baik, saya jawab. Jadi saat kita berdoa di dalam sholat maupun luar sholat, kalau yang dianjurkan dalam masalah ini adab-adabnya itu adalah lebih saat kita di luar sholat, ya, saat kita di luar sholat. Adapun saat sholat maka pada beberapa doa itu sudah terkandung beberapa adab-adab ini. Contohnya adalah doa Nabi Yunus alaihi salam. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Coba perhatikan doa Nabi Yunus alaihi salam saat beliau tertimpa musibah ditelan oleh ikan paus, maka beliau berdoa kepada Allah, ya, la ilaha illa anta. Tidak ada ya ilah yang berhak disembah ya kecuali engkau. Ini adalah pujian dengan menyebutkan nama-nama Allah yang mulia, ya, dan yang paling mulia itu adalah kita memuji Allah dari segi tauhidnya, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau, ya,
inni kuntu minadz zalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Dia meminta ampunan terlebih beliau meminta ampunan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sebenarnya satu doa sudah terkandung di dalamnya adalah adab-adab tersebut. Jadi kalau kita menggunakannya ya tidak masalah, ya, tidak masalah. Ataupun doa-doa yang lainnya. Intinya adalah kalau adab-adab dalam berdoa itu lebih bisa kita terapkan di luar sholat. Adapun dalam sholat kita langsung berdoa dengan apa yang menjadi kebutuhan ataupun keinginan kita. Seperti itu Ibu. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan sudah jelas buat Bu Susi. Yang lain silahkan yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Sil, mau tanya. Oh ya, silahkan Bu Kania. Ya, Ustadz, di sujud terakhir katanya biasanya ya banyak berdoa tuh di situ ya Ustadz, yang saya tahu gitu. Nah, itu kalau kita selain baca doa-doa seperti tadi doa Nabi Yunus atau doanya Nabi Adam dan lain-lain lah doa-doa yang emang dalam bahasa Arab. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia apakah boleh tapi di dalam hati Ustadz? Bagaimana? Dan misalnya kalau doa kita banyak boleh nggak Ustadz? Lama gitu jadinya. Oh, ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik Bu Kania ya. Iya, jadi yang pertama, hukum berdoa dalam sholat dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab ini memang menjadi salah satu pembahasan para ulama. Ya. Yang pertama, yang dianjurkan dalam sholat itu adalah berdoa dengan bahasa Arab. Ini jika kita mampu, ya, jika kita mampu berbahasa Arab, maka yang lebih utama adalah berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Karena apa? Sebagaimana sabda Nabi yang artinya tidak dibenarkan dalam sholat ini berkata-kata di luar bahasa Arab. Ya, maka berdasarkan hadis ini setiap doa kita maka seluruhnya adalah bahasa Arab. Ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya tidak mampu? Ya, maka ada dua. Ya. Kalau tidak mampu, dia bisa berusaha untuk melakukannya dengan cara misalnya menggunakan doa-doa dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Maka ini yang ditekankan, ya, yang ditekankan. Namun jika tidak mampu sama sekali seperti orang awam dan sebagainya, ada pula ulama yang memberikan keringanan. Namun dia tetap harus berusaha untuk belajar. Jadi kalaupun ada juga ulama yang memperbolehkan, namun catatannya adalah dia tetap harus belajar. Makanya kalau kita ingin berdoa dalam sholat kita, ya tadi kalau kita bisa bahasa Arab lebih utama. Tapi kalau tidak bisa menggunakan doa-doa dalam Al-Quran, doa-doa dalam hadis-hadis Nabi seperti itu. Kalaupun tetap belum bisa, maka diperbolehkan. Namun dengan catatan dia harus terus berusaha seperti itu. Kemudian apakah boleh berlama-lama? Boleh, ya, boleh berlama-lama. Namun catatannya adalah jangan sampai saat sholat berjamaah. Ya, apakah kita sebagai imam ataukah makmum? Karena apa? Perintah Nabi ya saat kita menjadi imam adalah meringankan sholat. Jangan sampai karena doa kita yang kepanjangan makmum kita merasa keberatan. Jadi kalaupun kita mau memperpanjang doa kita, maka saat sholat sendirian, qiyamul lail, sholat duha dan lain sebagainya boleh kita panjangkan sesuka kita. Baik Ustadz. Jadi tapi misalkan begini Ustadz, maaf, kan mungkin kita setiap orang punya masalah yang berbeda-beda gitu Ustadz.
Jadi mungkin dengan bahasa kita sendiri itu lebih nyampein ke Allahnya tuh kayak seperti detail gitu, kayak minta Ya. gitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Apakah setelah sholat atau di sujud tapi di dalam hati atau gimana menurut Ustadz sebaiknya? Iya, Terima kasih. baik. Jadi memang waktu yang mustajab untuk kita berdoa itu adalah ada dua. Kalau dalam sholat Ibu ya, kalau dalam sholat itu ada dua tempat. Saat kita sujud dan saat sebelum salam. Ya, saat sebelum salam. Menurut apa namanya fi duburi kulli shalah itu maknanya ada yang mengatakan sebelum salam, setelah tahiyat, sebelum salam. Ada juga yang mengatakan setelah salam. Ini artinya adalah dua tempat ini saat kita dalam sholat. Kemudian boleh nggak kita tadi apa namanya menjelaskan secara detail apa yang menjadi keinginan kita? Memang menurut para ulama, Ibu sekalian, doa itu dianjurkan menggunakan bahasa ataupun kalimat yang global, namun mencakup segala sesuatu. Ya, misalnya contoh memohon doa kesembuhan, ya, maka kita menggunakan doa yang global. Jadi menggunakan lafaz-lafaz yang global dalam doa itu lebih utama dibanding yang spesifik seperti itu. Contohnya misalnya ya Allah berilah aku berilah aku ini dan lain sebagainya. Itu memang secara kepuasan hati memang ada kita dapatkan. Namun mengapa dianjurkan menggunakan lafaz yang global? Karena bisa jadi apa yang baik menurut kita tidak kita ucapkan, ya, lalai dari ingatan kita, sedangkan dengan lafaz doa yang global itu sudah mencakup segala sesuatu. Namun bukan berarti tidak boleh, silahkan, ya. Namun kalau kita ditanya mana yang utama adalah menggunakan lafaz doa yang global. Kalaupun misalnya global setelah itu kita rincikan pun tidak masalah. Ya, itu bisa kita lakukan baik dalam sholat maupun di luar waktu sholat yang terdapat waktu-waktu mustajab. Jadi kalau misalnya untuk keluar dari perbedaan ini, perbedaan boleh atau tidaknya berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab di dalam sholat kita, maka lebih baik kita tadi menggunakan waktu-waktu yang mustajab juga, namun di luar sholat. Seperti kapan saja Ibu, waktu-waktu mustajab saat safar, ya, saat turunnya hujan, ataupun sore hari setelah asar setiap hari Jumat, dan masih banyak lagi waktu-waktu yang lain. Seperti itu. Oh baik Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Baik. Yang lain Ibu? Ini masih dari chat Ustaz. Dari silakan. Ibu Susi lagi. Doa Nabi Yusuf ditambah doa untuk dapat jodoh untuk anak dengan bahasa Indonesia bagaimana? Doa Nabi Yusuf. Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian ditambah doa untuk dapat jodoh untuk anak, tapi dengan bahasa Indonesia. Maksudnya mungkin diperbolehkan apa enggak? Oh ya, baik. Tadi apa namanya? Itu kan rincian doa kita Ibu-ibu ya, rincian doa kita pengen mendapatkan segera mendapatkan mantu ataupun yang lain sebagainya, yang solih, yang lain sebagainya, maka suaranya kurang jelas Ustaz. Kita. Namun ada yang mendapatkan keturunan yang hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata
waj'alna lil muttaqina imama dan lain sebagainya. Inilah doa-doanya itu menjadi baik ya. Baik di sini maknanya umum sekali ya, artinya mencakup segala sesuatu, menantu yang baik ya dan lain sebagainya. Ya. Baik. Maaf Suaranya Ustadz, tadi putus-putus. suaranya tadi putus-putus, mungkin maaf Putus-putus boleh ya. diulang Ustadz. Baik. Sudah jelas suaranya Ibu ya? Sudah, tapi mungkin bisa diulang Iya. jawabannya. Baik. Jadi doa menggabungkan antara doa Nabi Yunus ya dengan doa memohon agar anaknya segera diberikan jodoh, maka ini tidak masalah ya, tidak masalah. Kalau baik di dalam sholat maupun di luar sholat ya. Kalau dalam sholat tadi penjelasannya sudah kita jelaskan. Namun kalau di luar sholat maka pada dasarnya ada doa yang umum yang menjelaskan akan hal ini seperti tadi Rabbi habli minas sholihin ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, ini seluruhnya adalah bagian daripada permohonan seorang hamba agar anak keturunannya diberikan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat seperti itu. Jadi intinya boleh ya, intinya boleh baik dalam sholat maupun luar sholat. Kalau dalam sholat ilmu ataupun catatannya sudah kita jelaskan sebelumnya. Baik Ustadz, terima kasih. Ya. Ini ada yang minta doa sujud terakhir, mungkin nanti di-share ya Ustadz. Oh ya, sujud terakhir ya. Kalau sujud terakhir sebenarnya tidak ada doa khusus Ibu ya. Oh ya, maksudnya ini doa sujud terakhir itu ini jadi catatan Ibu sekalian. Sabda Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala adalah saat ia sujud. Ini maknanya bukan hanya di sujud terakhir ataupun di sujud rakaat terakhir, tidak. Maknanya adalah di sujud manapun, rakaat pertama, kedua, ketiga, ya, keempat, itu semuanya masuk ke dalam hadis ini. Tidak dibatasi pada sujud terakhir ataupun sujud di rakaat terakhir, tidak. Jadi Ibu ya. Kemudian yang kedua, tidak ada doa khusus yang dianjurkan untuk kita bacakan di setiap sujud kita. Artinya seluruh doa-doa apa yang menjadi hajat kita silahkan kita pergunakan dalam sujud ini untuk kita berdoa kepada Allah. Seperti itu Ibu. Baik Ustadz. Ini ada Bu Susi. Ustadz, saya mohon tawasul dari Ustadz, tolong doakan saya supaya diangkat penyakit saya dan rasa sakit saya yang sedang dirasakan saat ini. Syukron Ustadz. Iya. Baik. Baik. Bagaimana Ibu? Gini, kita kan kalau berdoa itu diminta untuk menyebutkan dulu asma Allah. Misalnya kita berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis gitu. Sampai di situ juga boleh. Baru kita berdoa. Terus yang satu lagi kita mengawali dengan Allahumma inni as'aluka ini Allahumma as'aluka annaka antallahu la ilaha illa anta al-hadis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh itu Ustaz. Iya. Iya. Jadi kalau kita ingin tadi berdoa kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah. Nah, itu sudah masuk kepada permohonan ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, itu sudah termasuk permohonan. Artinya kalau kita menggunakan doa ini aslih li sya'ni kullah ya, wala takilni ila nafsi tarfata ain, ini sebenarnya kita sudah mencakup segala apa yang menjadi permohonan kita.
perbaikilah seluruh urusanku. Kalau kita ada sakit, maka Allah sembuhkan. Kalau kita ada masalah dengan keluarga, Allah selesaikan, dan seluruhnya sudah mencakup sebenarnya. Ya, tapi kalau misalnya kita tadi anjurannya adalah kita selengkapi doa ini, kemudian kalaupun kita mau tambahkan dengan hal-hal yang rinci itu tadi, maka tidak masalah seperti itu. Tapi baiknya dilengkapi lafaz doa tersebut. Barulah kalaupun kita mau menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, maka dipersilahkan seperti itu, Ibu. Itu Bu ya. Baik, kemudian selanjutnya untuk Bu Kania ya. Tadi Bu Susi yang Susi. minta didoakan, Ustadz, yang sudah kena CA sudah lama, Ustadz. Sekarang lagi pengobatan lagi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma shfi maradana wa mardal muslimin. Ya Allah, Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi umma Susi, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha. Amin ya rabbal alamin. Yang lain masih ada yang mau bertanya? Ustadz, kalau misalnya kita minta doa untuk yang sedang umroh gitu, Ustadz, minta didoakan, itu bagaimana Ustadz? Apa itu lebih afdol juga atau bagaimana Ustadz? Baik, artinya adalah kita memohon doa kepada orang lain itu adalah kepada siapapun dari orang-orang beriman yang kita pandang soleh itu tadi, terlebih saat dia sedang berada di tempat yang mustajab, ya waktu yang mustajab, maka tidak masalah kita memohon, memintakan agar orang lain mendoakan kita. Bahkan sebenarnya tanpa meminta juga, ya, seorang muslim itu dianjurkan untuk mendoakan saudaranya yang lain. Doaul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabun. Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya itu adalah mustajab. Ya. Jadi kalau misalnya tidak masalah kita yang nitip doa ya, kalau kita sedang ada teman kita yang sedang umroh, tidak masalah. Ya. Seperti itu Ibu. Ya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, syukran. Yang lain silakan. Baik. Sudah paham semua jenis-jenis tawasul yang diperbolehkan Ibu ya. Yang pertama tawasul dengan apa Ibu? Sebentar. Dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Kemudian yang kedua dengan amal soleh. Dengan amalan soleh. Kemudian yang ketiga dengan doa orang lain. Dengan orang lain soleh. Ya, dengan doa orang lain ataupun orang soleh. Ya. Kemudian yang tawasul yang dilarang, bagaimana Ibu? Apa saja? Yang Az-Zumar ayat 3 itu ya, dengan berhala. Dengan zat. Pada zat selain Allah. Tersebut ya. Iya. Baik, kemudian selain itu bersumpah dengan selain Allah atau berdoa dengan hak-hak orang soleh. Ini bagaimana ya tadi agak kurang. Iya. Putus-putus kalau haknya maka itu tidak putus-putus Ustadz.
tawasul, ada kedudukan. Ya. Itu sok. Tes 1, 2, 3. Ya, Ustadz terdengar. Iya, baik. Yaitu tadi apa namanya tawasul yang dilarang. Ini sebagai antisipasi kita, ilmu bagi kita semua, sehingga jangan sampai pada dasarnya kita dianjurkan untuk berdoa ya, dan menggunakan cara-cara terbaik kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Namun jangan sampai karena ketidaktahuan kita, hanya karena ikut-ikut dan lain sebagainya, kita justru masuk ke dalam perbuatan dosa, doa kita tidak dikabulkan, namun justru mendapatkan dosa. Maka semoga dengan ilmu ini menuntun kita kepada ibadah yang baik, ya, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah berdasarkan ilmu, dan sekali lagi tentunya ini sering terjadi perselisihan pendapat, ya, perselisihan pendapat. Namun kalau keyakinan kita adalah, prinsip kita adalah seperti ini, ya, kalau kita sudah menjelaskan ilmunya, ada orang yang menyelisihi, maka itu kita serahkan kepada orang tersebut, ya, seperti itu. Mau menerima atau tidak, maka itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Allah alam. Cukup, Ibu? Ya. Yang lain masih ada? Tadi termasuk minta doakan kalau lagi berpuasa ya, Ustadz. Termasuk puasa sunnah ya, Ustadz? Ya, apa namanya? Termasuk puasa sunnah, artinya orang yang berpuasa itu adalah lis-shaimi da'watun la turad, ya. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki waktu, jika dia berdoa maka doanya tidak dikabulkan. Yaitu adalah saat dia dikabulkan maksudnya. Iya. Ketika dia berdoa maka akan dikabulkan, ya. Seorang yang berpuasa memiliki satu waktu, jika dia berdoa kepada Allah maka doanya akan dikabulkan, yaitu saat dia berbuka puasa. Boleh kita meminta doa kepada orang yang sedang puasa. Baik. Silahkan ibu-ibu, mungkin masih ada yang mau bertanya. Di luar tema juga tidak apa-apa ya, Ustaz. Ya, silahkan kalau Ustaz, mau di luar tema juga. Ustaz, Ya, maaf, saya silahkan. masih pengen lebih tahu lagi, maaf. Sekali Ya, lagi silahkan. tadi berarti di sujud dalam sholat sebaiknya menggunakan doa-doa yang sudah diajarkan, yang ada di Al-Quran ya Ustadz, dan juga di hadis. Lalu pakai bahasa sendiri, mungkin tadi di sujud dan juga berdoa sebelum salam ya Ustadz. Itu waktu yang mustajab. Lalu kalau mau pakai yang bahasa sendiri, itu setelah sholat, setelah kita zikir, itu bagaimana Ustadz? Dan juga mungkin di waktu-waktu mustajab tadi setelah Ustadz sudah sampaikan di saat asar dan lain-lain. Bagaimana Ustadz kalau setelah sholat, setelah zikir? Terima kasih. Ya. Maaf masih ini Ustadz, maaf masih banyak nanya. Ya, nggak masalah. Baik Ibu, bagus. Jadi untuk doa setelah zikir, ini berdasarkan tadi sabda Nabi yang menjelaskan bahwasannya doa itu yang dianjurkan adalah setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat itu fi duburi kulli sholat, itu menurut para ulama maknanya ada dua, sebelum salam ataukah sesudah salam. Sehingga para ulama yang pendapat yang saya kuatkan, meskipun ada yang berpendapat bahwa doa setelah sholat itu tidak ada. Ini menjadi wawasan kita juga.
Jadi setelah sholat itu hanya zikir saja, doa tanpa doa. Itu ada pendapat yang mengatakan seperti ini. Namun ada juga yang berpendapat bahwa tidak masalah berdoa setelah sholat, setelah berzikir itu tadi. Nah, pendapat yang saya ambil yaitu adalah memperbolehkan berdoa setelah sholat seperti itu. Jadi dan ini masuk ke dalam doa-doa yang mustajab, ya, doa-doa yang mustajab berdasarkan hadis Nabi itu tadi. Ya. Baik Ustadz, baik. Terima kasih. Jadi kalau setelah sholat ya kita bisa sepenuh hati mengeluarkan apa yang ada di hati kita dengan bahasa kita. Maksud saya itu Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ya, jadi setelah kita berzikir, ya tadi apa namanya zikir-zikir yang ada di dalam Hisnul Muslim misalnya, zikir-zikir setelah sholat. Kemudian setelah itu kita berdoa dengan doa yang kita kehendaki. Nah, itu tidak terlepas dari terlepas dari perselisihan. Artinya boleh kita berdoa dengan bahasa apapun. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Ibu. Kalau mengangkat tangan itu sambil doa itu termasuk perselisihan juga nggak Ustaz? Tidak, bahkan mengangkat maksudnya tangan habis ini, sholat, yang habis sholat itu terus mengangkat tangan. Dulu ada pernah bilang nggak boleh gitu. Iya, saya juga pernah dengar itu sih, benar. Iya, jadi Rasulullah pernah beliau dalam sholat istisqa kalau tidak salah, beliau mengangkat kedua tangan beliau sampai sampai kedua ketiak beliau terlihat. Ya, jadi mengangkat tangan saat berdoa itu memang ada beberapa rincian Ibu ya. Kalau saat dalam kondisi betul-betul darurat seperti sholat istisqa ataupun yang lainnya, maka anjuran mengangkat tangan itu lebih ke atas seperti ini ya, lebih ke atas. Ya. Itu ketika dalam kondisi darurat, ya, Kemudian kedua telapak tangan ini kalau dalam kondisi artinya permohonan yang umum, maka seperti ini. Ya. Jadi mengangkat kedua tangan saat berdoa ini termasuk hal-hal yang disunnahkan. Ya, hal-hal yang disunnahkan. Adapun misalnya berdoa yang tidak boleh itu adalah mungkin dalam beberapa waktu, misalnya saat khutbah Jumat. Ya, saat khutbah Jumat itu menurut sebagian para ulama tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi mungkin itu perlu dirincikan lagi kapan. Namun secara umum mengangkat kedua tangan saat berdoa itu termasuk dianjurkan karena apa? Sebagai bentuk kesungguhan kita, karena kan ini lambang kita memohon kepada Allah. Ya, lambang kita memohon kepada Allah. Ya, kalau bentuknya tadi lebih darurat dan sebagainya lebih diangkat lagi seperti itu. Namun mungkin yang informasi yang Ibu dapatkan itu mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu seperti khutbah Jumat tadi dan lain sebagainya. Seperti itu Ibu. Iya, baik Ustadz, terima kasih. Silakan, yang lain masih ada yang mau bertanya? Masih ada waktu ya Ustadz? Ya, silahkan masih. Oh ya Ustadz, mengenai Turki yang sedang ada musibah Ustadz, wujud empati kita itu apakah sholat gaib itu bagaimana ya Ustadz? Baik. Hukumnya ya. Yang pertama, wujud kepedulian kita adalah mendoakan saudara-saudara kita yang muslim yang tertimpa musibah, maka kita doakan semoga yang meninggal diberikan ampunan oleh Allah, ya. Kemudian diterima seluruh amalan ibadahnya, sakit diberikan kesembuhan dan seterusnya, diberikan ganti yang lebih baik. Adapun untuk sholat gaib, maka ini hukumnya adalah sunnah, ya, hukumnya adalah sunnah.
Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saat raja mana Ibu yang meninggal yang belum sempat bertemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah mensolatkan salat gaib untuk raja tersebut. Ya. Maka ini sifatnya adalah sunnah. Sifatnya adalah sunnah. Kalau kita mau kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun kalau tidak pun tidak masalah. Baik Ustaz. Putus-putus lagi nih. Allah. Ya. Tadi jawabannya sudah lengkap atau putus-putus tadi, Bu? Udah Ustadz, udah cukup Ustadz. Baik. Tapi agak putus-putus tapi tertanggal Ustadz. Iya. Terima kasih. Yang lain silakan. Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, cukup mungkin Ibu? Sepertinya cukup Ustadz, mungkin ditutup dengan doa aja. Sebagian juga Ibu Kania juga masih sakit, mungkin juga sebagian ada yang sakit, mungkin minta didoakan juga Ustadz. Terima kasih. Baik, baik Ibu sekalian, alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita telah menyelesaikan pembahasan kita, kajian kita dalam tema tawasul yang diperbolehkan dan yang dilarang. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Kita tertuntun kepada jalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.